Hai ayah bunda, kembali lagi bersama Bimbel Biba. Di sini kita akan keliling sekolah untuk mendengarkan cerita mengenai profil sekolah. Mulai dari persyaratan pendaftaran, prestasi siswa, prestasi sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, kegiatan sekolah, sampai pada standar kelulusan siswa. Bunda, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast keliling sekolah bersama saya Irat Suirat. Di sini saya sedang berada di MI Plus Asyukriya. Nah, untuk ayah bunda yang sudah memfollow dan juga sudah mensubscribe channel YouTube Biba, terima kasih sebanyak-banyaknya, dan yang belum silahkan follow dulu dan juga silahkan subscribe dulu. Karena kita akan banyak sekali nih berkeliling-keliling sekolah mencari informasi-informasi yang bisa ayah bunda dapatkan dengan yang sangat bermanfaat. Oke, kali ini tadi seperti yang Irat bilang bahwa Irat sedang berada di MI Plus Asyukriya. Nah, kali ini Irat ditemani oleh ibu-ibu cantik, ustazah-ustazah cantik, dan di sini silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ustazah. Baik, assalamualaikum ayah bunda. Perkenalkan, saya Ibu Imas Yuyun. Tahun ini alhamdulillah saya diamanahi sebagai Kepala Madrasah MI Plus Asyukriya. Ini rekan saya, Ibu Haudo. Assalamualaikum ayah bunda. Perkenalkan juga saya dengan Ibu Haudo. Saat ini saya juga diamanahi sebagai koordinator sentra. Oke, nah ya bunda, kali ini kita ditemani langsung oleh kepala sekolahnya dan juga koordinator sentra MI Plus Asyukriya. Oke nih, nanti kita akan mencari informasi, menggali-gali informasi mengenai ada apa aja sih di Asyukriya, di MI Plus Asyukriya ini, dan juga kayak kegiatan-kegiatan apa saja, mengenai pendaftarannya juga nanti kita tanyakan supaya ayah bunda yang mau mendaftar di MI Plus Asyukriya tidak tertinggal informasinya. Oke? Nah, kita langsung aja nih tanya-tanya kepada kedua ustazah yang cantik kita ini di sini. Oke, ustazah boleh tahu dulu dong ustazah mengenai sejarah perkembangan dan kelahirannya MI Plus Asyukriya ini. Baik, Mbak Irat. Saya perkenalkan dulu barangkali ya. Jadi MI Plus Asyukriya itu adalah lembaga pendidikan dasar di bawah naungan Kementerian Agama yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada aplikasinya diartikan kita sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, pendidikan umum itu kita mengacu pada kurikulum dinas. Untuk pendidikan agama, kita menekankan pada pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan lingkungan yang baik atau bi'ah sholihah di lingkungan sekolah, serta mewujudkan suri tauladan atau qudwah hasanah oleh seluruh guru dan pegawai di sekolah. Adapun pendidikan keterampilan kita berikan dan kemas dalam beberapa ekstrakurikuler. Jadi kita sajikan beberapa pilihan dari ekstrakurikuler ini yang semuanya mengacu pada prinsip-prinsip keterampilan hidup atau life skill. Nah, adapun untuk sejarah berdirinya MI Plus Asyukriya ya. Baik, MI Plus Asyukriya itu berdiri tahun 1987. Wow, sudah lama berarti ya. Alhamdulillah. Cukup lama. Dan merupakan cikal bakal unit-unit pendidikan yang ada di Asyukriya yang sampai saat ini sudah berkembang menjadi 6 unit pendidikan. Dalam perkembangannya di tahun pelajaran 2001-2002 berubah menjadi plusnya itu di tahun tersebut dengan adanya perubahan beberapa program sekolah. Nah, kemudian dalam rangka pengembangan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, pada tahun 2012-2013 kita mulai menerapkan sistem sentra atau BCCT. Jadi bisa dibilang sampai dengan saat ini kita sudah 10 tahun menerapkan metode sentra pada pembelajaran di sekolah kita ini. Wah, oke, udah lama juga berarti ya. Tadi berubah menjadi MI Plus di tahun 2021-2022, menjadi metode sentra dari tahun 2013
2013. Nah, Ustazah boleh juga dong Ustazah untuk MI Plus Asyukriya ini alamatnya di mana sih Ustazah? Untuk alamatnya, alhamdulillah kita itu terletak di pinggir jalan utama dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, tepatnya di KM 3 Polis Pelawat Indah Cipondoh, Kota Tangerang. Dan kita itu alhamdulillah juga terletak cukup strategis karena di lingkungan kita ada beberapa perumahan besar seperti Banjarwijaya, Royal 1, 2, dan 3, serta Modern Land. Akan tetapi para siswa kita sebenarnya tidak sekedar berasal dari lingkungan Cipondoh, justru kita menyebar sampai ke beberapa kecamatan. Ada banyak itu dari Neglasari, dari Pinang, dari Tangerang, dari Karawaci juga ada. Wow, berarti bukan hanya kota Tangerang, tapi juga Tangerang Raya gitu ya, seluruh Tangerang gitu. Ya, begitu, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Nah, Ustazah, tadi kan Ustazah sudah menyinggung mengenai ekstrakurikuler nih. Gimana sih, ada ekstrakurikuler apa aja sih Ustazah di MI Plus Asyukriya ini? Ya, ekstrakurikuler yang ada di MI Plus Asyukriya itu dikategorikan dua. Ada ekstrakurikuler wajib, yaitu pencaksilat dan pramuka, dan ada pilihan. Ekskul pilihan itu ada 6. Ada futsal, ada marawis, ada tarian daerah, ada English Club, Arabic Club, dan coding. Coding, Ya. oke. Nah, kalau untuk ekstrakurikuler itu kan ada yang pilihan dan ada juga yang wajib tadi. Ya, betul. Nah, kalau untuk yang wajib dan pilihannya ini, apakah diterapkan dari kelas berapa sih Ustazah? Apa dari kelas 1 sudah mulai ikut ekstrakurikuler atau tidak gitu? Kalau untuk ekskul itu kita terapkan dari mulai kelas 3 sampai dengan kelas 5. Adapun kelas 6 hanya semester 1 saja karena semester 2-nya harus dipersiapkan untuk ujian sekolah. Untuk kelas 1 dan 2 belum kita berlakukan karena mereka itu masih pada tahap bersosialisasi dengan lingkungan maupun dengan program-program sekolah. Jadi kita mulai dari kelas 3. Oke, berarti untuk ekstrakurikulernya dimulai dari kelas 3 nih. Untuk kelas 1 dan kelas 2 mereka sosialisasi dulu nih untuk lingkungan sekolahnya ya Ustazah ya. Kalau untuk ekstrakurikuler yang paling banyak digemari oleh siswa itu ekstrakurikuler apa Ustazah? Ya, alhamdulillah kita itu kemarin sudah diulang lagi pemilihan ekskul itu di awal semester genap untuk mengevaluasi sambil melihat keberminatan anak-anak sewaktu sudah memilih di semester 1. Gitu. Melalui Google Form kita sajikan kepada orang tua mau beralih atau tidak gitu. Nah, ternyata ranknya ini masih di paling banyak itu di anak memilih di coding, futsal, dan English Club. English Club. Wow, berarti coding juga ya, dari kecil mereka sudah belajar coding ya Ustazah ya. Dan juga tadi ada English Club. Berarti di sini menggunakan metode bilingual juga dong Ustazah. Betul. Jadi kita menerapkan bilingual tetapi masih pada pembiasaan harian saja, bukan sebagai pengantar pendidikan. Jadi ada Arabic, ada English. Wow, berarti 3 bahasa nih, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia diterapkan di sini. Wah, Ustazah kan tadi juga Ustazah sudah menyinggung mengenai metode sentra. Nah, metode sentra di MI Plus Asyukriya ini seperti apa sih Ustazah? Nah, itu kita dengarkan dari koordinator sentranya ya Mbak Irat. Baik, alhamdulillah ya untuk di MI Plus Asyukriya sampai saat ini ya kita sudah menggunakan metode sentra BCCT, Beyond Center and Circle Time, atau biasa disebut dengan sentra. Sentra itu adalah bagian dari pengelolaan kelas. Nah, di mana sentra itu adalah yang pertama bahwa materi yang akan disampaikan oleh para guru itu disampaikan melalui kegiatan-kegiatan di dalam kelas atau di dalam sentra. Nah, adapun untuk kegiatan-kegiatan itu kita ada titik senternya, ada titik pusatnya. Jadi titik pusatnya itu tergantung kepada sentranya. Saat ini adalah sentra matematik, maka fokusnya di sentra matematik full 1 hari. Ya, sesuai dengan lesson plan atau RPP yang para guru sudah siapkan atau sudah rencanakan. Nah, yang paling utama lagi, sentra itu juga mengacu kepada domain kurikulum. Jadi, domain kurikulum ini adalah bagaimana kita membangun
kemampuan atau pengembangan siswa dimulai dari rasa percaya ketika dia di lingkungan sekolah. Pastinya percaya dengan guru-gurunya. Lalu juga yang utama sih sebetulnya nyaman dulu ya, enjoyment-nya kita bangun, trust-nya juga percayanya kita bangun. Bahasa juga bukan hanya bahasa bilingualnya saja, tapi juga bagaimana anak tersebut bisa berkomunikasi secara sederhana, tentunya sesuai dengan SPOK. Itu bicara sederhana dengan kalimat yang sesuai dengan kaidah SPOK. Lalu kita bangun juga kognisinya. Kognisi ini kita bangun bukan hanya dia pandai matematiknya atau berhitungnya, tapi yang utama adalah bagaimana anak itu satu dapat memecahkan masalah atau problem solvingnya, seperti bagaimana anak-anak itu menyelesaikan soal-soal cerita dalam bentuk cerita, atau konsep matematik logic net juga terutama untuk anak-anak usia dini ya, karena kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan memang masih konkret ya. Jadi memang yang kita kenalkan kepada anak-anak itu untuk matematik tentunya selain nanti ada angka-angka yang kita siapkan, juga ada media-media yang kita siapkan juga untuk mengkonkretkan konsep-konsep yang sedang mereka pelajari. Nah itu salah satunya adalah membangun kepada 6 domain tersebut sampai kepada kematangan emosi, yaitu keterampilan sosial. Bagaimana anak itu bisa memulai persahabatan, menyapa, ya, lalu juga mengucapkan terima kasih. Nah itu bagian dari keterampilan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah sosialisasinya tentunya. Bagaimana anak-anak ini dengan teman sebayanya bisa berinteraksi dengan baik. Itu yang paling utama, dan yang paling penting lagi prinsip kami yaitu di sentra bahwa kami berorientasi tadi sentralnya adalah anak-anak, lalu yang selanjutnya adalah orientasi kami adalah untuk pendidikan sentra ini atau metode sentra ini yaitu konsep pengembangan akhlakul karimah atau karakter. Kami bangun dengan 20 sikap. Itu yang kita bangun dalam keseharian di setiap kegiatan kita bangun. Dan tentunya ini juga sudah kami rencanakan di dalam RPP untuk konsep pengembangan pembangunan sikapnya. Seperti itu. Wow, Masya Allah, berarti metode sentra ini membuat guru itu harus ekstra ya Ustazah ya. Nah berarti kan dari itu untuk standar gurunya itu punya standarisasi tersendiri dong supaya mereka supaya ustaz dan ustazahnya bisa membimbing anak-anaknya. Nah, boleh tahu dong Ustazah untuk standar gurunya itu seperti apa di MI Plus Asyukriya ini? Standar guru ya. Yang paling pertama adalah pastinya mereka memiliki 4 kompetensi profesi sebagai guru ya. Ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kemudian kita juga menerapkan untuk persyaratan rekrutmen itu harus S1 yang linear dengan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian harus mempunyai karakter yang islami supaya menjadi suri teladan buat anak-anak ya, buat peserta didik. Yang keempat, bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dan memiliki beberapa hafalan surat juz 30 ya. Terkhusus untuk guru Quran itu kita belum menerapkan S1, tapi kalau ada ya diprioritaskan. Yang paling utama adalah mereka memiliki bacaan yang benar, yang baik, dan memiliki hafalan minimal 2 juz ya. Kemudian yang pastinya ya lulus dari proses rekrutmen ya. Rekrutmen kita itu terpadu dari lembaga, ada bagian SDM-nya. Nah di situ ada penyaringannya melalui tes kecakapan umum, pengetahuan umum, terus bacaan Al-Qur'annya juga, kemudian biko teaching dan LPP-nya, serta wawancara. Oke, wah, nih berarti untuk kakak-kakak atau ayah bunda yang berminat untuk menjadi guru di MI Plus Asyukriyah, tadi tuh persyaratannya ya. Jadi jangan lupa dicatat nih supaya nanti bisa menjadi acuan ketika mau mendaftar dan ketika di MI Plus Asyukriyah ada lowongan untuk menjadi guru ya Ustazah ya. Wah, Masya Allah. Nah Ustazah, kalau
boleh tahu kan di sini tadi sudah menggunakan metode sentra, berarti ada banyak rombel dong ya untuk di kelas-kelasnya. Nah itu ada berapa rombel sih Ustazah? Rombel kita itu ada 27 ya, dengan rasio kalau dirata-ratakan dengan siswa tadi 398 itu kurang lebihnya 1:16. 1:16 siswa. Wah, nanti saat itu supaya lebih intens ya antara Ustazah dan juga ininya, supaya lebih terarah lah ya, terkontrol gitu. Nah, wah Masya Allah. Kalau untuk kan tadi kita sudah berbicara mengenai programnya, ekstrakurikulernya. Boleh tahu dong Ustazah, untuk pendaftaran MI Plus Asyukriyah ini untuk siswa-siswanya dimulai dari kapan sih Ustazah? Proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru itu kita itu terpadu ya, dari LPIA. Jadi semua unit serentak tuh. Waktu itu biasanya kita di bulan Oktober. Nah, kita adakan grand launching dulu. Kemarin biasanya kita sudah 2 kali ini di Tang City. Kemudian di situ juga dibuka open table langsung untuk pendaftaran secara online. Nah, kalau khusus untuk MI Plus Asyukriyah sendiri, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah mengobservasi para pendaftar itu meluluskan 70 calon siswa. 70 calon siswa. Jadi kita masih membutuhkan 10 siswa lagi supaya terpenuhi kuota 80 siswa. Wow, berarti untuk kuota tahun ini ada 80 siswa. Iya. Nah untuk ayah bunda nih yang mau mendaftarkan siswa, untuk mendaftarkan anak-anaknya, nih cuma ada 10 lagi, hanya 10 slot lagi nih yang bisa ayah bunda dapetin biar anak-anaknya nanti bisa belajar di MI Plus Asyukriyah. Jadi daftarnya buru-buru nih, karena siapa cepat dia dapat ya Ustazah ya. Wah, itu untuk berapa rombel tuh Ustazah kalau untuk tahun ini? 5 rombel ya. Kapasitas maksimal 16. Oke, berarti setiap grade-nya atau setiap kelasnya itu ada 5 rombel. Iya. Oke, wah Masya Allah, berarti butuh tenaga ekstra juga nih ya, dan juga tenaga ekstra juga nih dari ayah bunda biar rebutan pendaftarannya nih di MI Plus Asyukriyah. Ustazah, kalau untuk kan tadi kita sudah membahas mengenai persyaratan kita belum membahas mengenai pendaftarannya, persyaratan pendaftaran. Nah Ustazah, kalau untuk persyaratan pendaftaran anak-anaknya harus seperti apa nih Ustazah? Yang pertama sih dari sisi usia ya, usia kita minimal per Juli itu 5 tahun 10 bulan. 5 tahun 10 bulan. Minimal ya. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari kematangan atau kesiapan belajar dari calon siswa. Itu kita melihatnya melalui observasi. Jadi siswa kita itu yang mendaftar kita lakukan observasi. Nah, observasi itu untuk melihat perkembangan domain anak yang tadi disampaikan oleh Bu Haudo. Tampilan awal ya. Tampilan awal dari anak. Jadi kita lihat dari sisi estetiknya, itu misalnya dari tampilan awal anak di awal kedatangan, apakah dia enjoy datang ke sekolah pertama kali itu, apakah dia semangat, ceria, atau kebalikannya nangis, takut-takut gitu kan ya. Masih pegangan bundanya ya. Iya. Kemudian dari sisi afeksinya kita lihat apakah siswa ini sudah bisa nyaman sendiri tanpa ditemani orang tua, sudah bisa bersosialisasi langsung dengan bergabung dengan teman-temannya gitu kan ya. Kemudian dari sisi kognisi, apakah dia sudah bisa menjawab pertanyaan yang distimulus oleh guru gitu kan ya, terus apakah dia sudah bisa mengeluarkan ide dalam settingan kegiatan yang kita berikan, bisa menyelesaikan puzzle-nya misalnya atau menyusun baloknya gitu. Nah, itu untuk dari sisi kognisi. Dari sisi bahasa juga kita lihat. Sisi bahasa ini apakah dia sudah bisa berbicara sederhana dengan teman sebaya yang baru dikenalnya ataupun dengan guru yang baru dikenalnya juga gitu ya. Akan lebih bagus lagi kalau terlihat anak ini bisa memperkenalkan diri sendiri, bisa menceritakan misalnya perjalanan dia dari rumah sampai dengan ke sekolah pada saat itu gitu kan, pada saat observasi tersebut. Kemudian dari sisi fisiknya kita berikan kegiatan yang untuk bisa melihat perkembangan anak ini apakah sudah bisa melompat dengan baik, meloncat,
atau berjalan lurus misalnya seperti itu. Dan dari situ kan kita bisa melihat bahwa pertumbuhan fisiknya ini sudah sesuai dengan perkembangannya sesuai dengan pertumbuhannya atau belum gitu. Nanti kita sampaikan kepada orang tua apakah ada misalnya dari sisi matanya yang kurang pas ketika diajak berbicara juga kan bisa dilihat di situ. Kemudian dari sosial kita lihat juga seperti yang tadi sampaikan sudah bisa bersosialisasi atau belum. Nah tapi kita tidak memperhatikan kemampuan dasar dalam membaca, menulis atau menghitung seperti itu, tetap kita ekspor, kita gali, kita amati melalui media-media yang kita berikan kepada mereka. Medianya itu kalau ada kartu, baik melalui kartu huruf, kartu suku kata, atau kartu kata, atau buku cerita, kemudian dari menghitungnya kita berikan stimulus dengan stick, dengan kancing, manik-manik, ataupun pertanyaan mengenai jumlah keluarga, misalnya adik kakak, atau di rumah ada siapa saja, itu juga terlihat. Pokoknya kita kemas observasi ini semenarik mungkin buat siswa, sehingga calon siswa ini merasa senang berada di lingkungan MI Plus Asukriya. Gitu. Oke, wah berarti, nah tadi tuh untuk persyaratan siswa yang mau mendaftar di MI Plus Asukriya. Nah, Ustazah, kalau untuk penerapan tadi yang bahasa Inggris atau bilingual di sekolah itu dimulai dari kelas 1 atau misalnya bahasa Inggris dimulai dari kelas berapa, bahasa Arab dimulai dari kelas berapa gitu, Ustazah? Ya, untuk alhamdulillah ya untuk bilingual ya, untuk pengenalan bahasa asing kepada anak-anak di MI Plus Asukriya, kebetulan kita selain ada bahasa Inggris ada bahasa Arab. Memang itu juga bagian dari keciri khasan MI Plus Asukriya, terutama bahasa Arab ya. Nah itu kita mulai semuanya itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk bilingualnya. Nah sebetulnya bilingual ini kita berikan bukan berarti kita lebih ingin memperkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak, tapi melalui pembiasaan hari-hari, baik melalui greeting, salamnya, lagu, tepuk, ya. Jadi hal-hal yang menarik, yang ringan saja kepada anak-anak. Itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, itu dalam bentuk pembiasaan sehari-hari. Contoh, ketika di awal kita sudah sampaikan, di awal tuh ucapkan say assalamualaikum, lalu dimulai dengan let us say basmalah. Pembiasaan-pembiasaan itu yang akhirnya berulang-ulang, otomatis anak-anak menjadi terbiasa. Itu dari pembiasaan hari-hari di bilingual. Dan juga tentunya ini juga dikuatkan dengan bidang studi bahasa Inggris sesuai dengan jenjangnya. Dan yang pasti tadi kita juga ditambah lagi dengan ekstrakurikulernya khusus ada. Jadi memang untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab itu jenjangnya semua sama. Adapun tadi untuk bilingual kita memang 1 pekan itu 2 kali ya. Satu pekan 2 kali untuk anak-anak ya. Untuk siarnya ya, untuk siar bilingualnya itu kita berikan 1 pekan 2 kali, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Oh, berarti ada English Day dan juga ada... Ya, semacam English Day gitu ya. Tapi untuk hari-harinya setiap hari. Untuk penggunaannya ya, untuk rutinitasnya. Kalau tadi yang sepekan sekali itu adalah pembekalan materi baru, baik ke guru maupun ke siswanya, itu dilakukan 1 pekan sekali. Oke, wah berarti ada pembekalannya tuh bukan hanya kepada muridnya saja, tapi kepada gurunya juga gitu. Oke, wah berarti memang ini dilatih nih ya, bukan hanya murid-muridnya yang belajar, tapi gurunya juga sama-sama belajar gitu. Menstimulus yang menyampaikan kan walas-walas ya, guru-gurunya juga di bidang studi segala gitu. Jadi ya memang harus gurunya juga yang memiliki kapasitas ataupun materi yang sedang diberikan pada pekan tersebut gitu. Jadi anak-anak tektokan dengan gurunya juga pas gitu. Ustazah, itu di belakang kan ada piala-piala nih Ustazah. Boleh dong Ustazah untuk prestasi-prestasi di MI Plus Asukriya nih ada apa aja nih Ustazah? Asukriya. Untuk prestasi sekolah kita bahas tahun ajaran ini aja ya. Di tahun ajaran ini 2002-2023 ini alhamdulillah
prestasi sekolah itu kita bisa dibilang sudah melewati 3 agenda besar. Yang pertama itu di bulan Oktoberan itu kami sudah melakukan akreditasi sekolah. Kita sudah divisit oleh Kanwil Banten dan alhamdulillah nilainya sudah keluar di bulan November itu dengan nilai 93 predikat A gitu, atau unggul ya. Kemudian di bulan Desember akhir itu ada penilaian madrasah sehat tingkat Kota Tangerang. Nah, alhamdulillah MI Plus Asyukriyah mendapatkan juara satunya untuk madrasah sehat tingkat Kota Tangerang. Alhamdulillah. Kemudian di Januari akhir saya gantian. Saya mendapatkan PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Alhamdulillah nilainya juga sudah keluar dengan predikat amat baik. Wah, Masya Allah, kumlot lah ya gitu. Kalau untuk siswanya, di tahun pelajaran ini ya alhamdulillah dari mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, ya tingkat nasional juga kalau mau diaku karena itu tetap menjadi suatu kebanggaan ya ada juga gitu ya. Jadi di tingkat kecamatan kota itu kita dari sisi tahfiz, kategori tahfiz, pidato bahasa Indonesia, kemudian KSM tingkat kota itu juga kita mendapatkan juara 3 untuk kategori IPA. Kemudian dari OBA, Olimpiade Bahasa Arab yang diselenggarakan oleh Forum Guru Bahasa Arab Indonesia. Itu alhamdulillah tingkat kota juara 1, 2, 3-nya kita yang diborong nih langsung ya. Kemudian kita jadi wakil untuk tingkat provinsi. Ya, alhamdulillah 1, 2, 3 kita borong lagi. Diborong lagi nih borongan. Saya lihat saingan dari daerah Kulon ya, lumayan berat juga itu. Provinsi ya. Iya, dari kecamatan kabupaten dari daerah Serang ke sana itu bahasa Arabnya jago-jago juga ternyata. Nah, mana baru sampai di situ untuk tingkat nasional kita belum masuk, rupanya itu lebih banyak diambil dari daerah Jawa Timur sama luar Jawa itu yang mendapatkan tiket untuk berlomba di tingkat nasional. Nah, untuk tingkat nasionalnya mungkin kita itu selain yang tadi OBA juga kita ikut optika ya, Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh UIN Syarifiyatullah. Nah itu kita sudah sampai ke tahap 2, alhamdulillah. Jadi walaupun kita itu baru masuk di 12 besar tingkat nasional, tapi sudah jadi satu kebanggaan lah buat kami karena hanya satu-satunya MI yang berada pada peringkat 12 tersebut. Wah, gitu. Masya Allah, nyelip nih MI-nya gitu ya, MI Asyukriyah. Lainnya SD swasta, SD negeri gitu. Ya itu mungkin sebagian dari prestasi dari siswa kami. Oke Ustazah, tadi kan kita sudah membahas mengenai prestasi-prestasi sekolah dan juga siswa yang ternyata Masya Allah luar biasa sekali ya, banyak sekali prestasi dari sekolah dan bahkan tadi Ustazahnya sendiri mendapatkan prestasi. Wow, Masya Allah. Nah, boleh tahu dong Ustazah mengenai kurikulum pembelajarannya di MI Plus Asyukriyah ini seperti apa? Menggunakan kurikulum apa gitu? Baik, untuk kurikulum MI Plus Asyukriyah karena kita ini ada 2 instansi ya, yaitu Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional. Jadi ini kita padukan ya, kita padukan untuk kurikulum Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional, lalu dikelola dengan tadi menggunakan metodenya sentra atau BCCT. Jadi kurikulum inilah yang kita padukan yang akhirnya menciptakan pembelajaran yang tentunya menyenangkan, fun, dan tentunya yang paling utama adalah kita ingin membangun anak-anak itu dia bereksperimen dengan benda-benda di sekitar sehingga mereka menemukan ilmu atau pengetahuan baru. Itu dari tujuan kurikulum yang kita padukan dengan metode sentra atau BCCT. Oke, wow, berarti emang ada 2 paduan kurikulum ya Ustazah ya. Nah, kalau untuk cara mengukur kemampuan siswanya itu seperti apa Ustazah?
Kalau untuk mengukur kemampuan siswa, setiap sekolah mungkin sama ya. Yang pasti untuk penilaian harian itu kami lakukan juga, lalu penilaian tengah semester kami lakukan juga, dan juga penilaian akhir semester. Tapi yang paling utama untuk di MIPS Asukriya adalah para gurunya itu memiliki catatan penting, yaitu terkait dengan tampilan anak berdasarkan 6 domain tadi. Jadi pastikan guru-guru itu memiliki atau mengetahui persis ya bagaimana perkembangan anak-anak kita, dimulai dari tadi kita lihat bagaimana pertumbuhan atau perkembangan rasa nyamannya mereka di sekolah, ya kan. Lalu juga bagaimana mereka juga selain tadi rasa trust-nya juga kita bangun, mereka juga memiliki kasih dan sayang dengan cara tadi mereka bisa bertanggung jawab karena mereka memiliki kasih dan sayang baik dari orang tuanya sesuai dengan porsinya, lalu dari gurunya juga menampilkan atau menerima siswa-siswa juga dengan kasih dan sayang, maka mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi, rasa tanggung jawab. Nah, itu catatan-catatan itu kami miliki sampai kepada catatan-catatan bagaimana interaksi sosial maupun keterampilan sosial mereka di lingkungan sekolah. Wow, berarti di sini siswa juga dilatih untuk disiplin, mandiri, dan percaya dirinya ya Ustazah ya, menggunakan kurikulum tadi ya. Wah, oke nih Ustazah, kalau untuk program unggulan MI Plus Asukriya ini ada apa aja sih Ustazah? Baik, untuk program unggulan di kita ada 4. Pertama adalah program Quran. Pembelajaran Al-Quran di kita itu sepekan itu ada 10 jam pelajaran. Jadi setiap hari dari Senin sampai Jumat itu ada mata pelajaran Al-Quran, baik tahsinnya maupun tahfiz. Untuk tahsinnya kita menggunakan metode Utsmani. Sehingga anak-anak setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, dari interaksi Al-Quran anak-anak dengan gurunya itu kita bisa melihat bahwa ada anak yang memiliki bakat di sana sehingga melampaui batas target kurikulumnya gitu. Nah, bagi mereka yang memiliki talenta ini kita wadahi tuh dalam program HTS namanya. Ya, Halaqah Takhusus Siswa. Nah, itu untuk siswa-siswi yang bisa dan mau mengembangkan hafalannya sehingga bisa melebihi dari target kita di standar kelulusan yaitu 1 juz. Jadi alhamdulillah dari program takhusus ini anak-anak kami ada yang sudah sampai 5 juz hafalnya. Ya, ada yang 2, 3, 4 sampai 5 juz walaupun mereka masih di kelas 3, tapi karena memang pada dasarnya ada dorongan juga dan support dari orang tua di rumah. Jadi akhirnya mereka bisa menghafal lebih banyak lagi dibandingkan teman-temannya. Nah, dari program takhusus ini juga kita sampai sudah bisa membuat rekaman murotal. Tahun kemarin juz 30 dan juz 29. Tahun ini kita kemarin di bulan Januari sudah membuat rekaman untuk juz 28. Nah, rekaman murotal ini kita perdengarkan kepada anak-anak dalam penyambutan kedatangan di pagi hari. Jadi setiap pagi itu mereka dalam kedatangannya disambut oleh murotal dari suara teman-temannya. Ya. Nah, adapun dari KBM itu bagi siswa yang belum sampai di target kurikulumnya, mereka kita wadahi juga dalam program KQS atau Klinik Quran Siswa. Ya, jadi nanti pada akhirnya kita mengharapkan kepada anak-anak dari lulusan MI Plus Asukriya ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta memiliki kompetensi hafalan Al-Quran minimal 1 juz. Gitu. Kemudian yang kedua ada tadi program sentra, itu juga program unggulan kami karena ya kita sudah mungkin satu-satunya di Kota Tangerang, ya setidaknya di Cipondo saya belum mendengar ada yang sampai saat ini yang sama menerapkan metode sentra. Kita sudah 10 tahun ini menerapkan metode sentra yang pada prinsipnya kan tadi sudah disampaikan juga ya bahwa sentra itu berorientasi pada siswa, kemudian berorientasi pada pembentukan karakter yang tentu saja sesuai dengan Quran, dengan sunnah Nabi, kemudian
berorientasi pada bereksplorasi siswa bereksplorasi gitu, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan barunya sendiri. Nah, itu untuk program sentra, dan anak-anak itu dengan program sentra ini terlihat mereka belajar itu lebih fun, lebih menyenangkan karena disajikan dalam berbagai kegiatan. Jadi kita suka sajikan 3 sampai 4 kegiatan yang bisa dipilih oleh siswa dalam kegiatan sentra tersebut. Mereka bisa memilih mau yang mana dulu, setelah selesai boleh memilih yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah bilingual tadi. Ya, melalui pembiasaan harian dari greeting, permission, storytelling, clapping, singing, nah gitu kita biasakan kepada anak melakukan pembicaraan singkat itu atau kebiasaan yang sering diucapkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian yang keempat tadi coding algoritma. Jadi alhamdulillah tahun kedua kami sudah mengubah materi TIK itu dengan coding algoritma. Jadi ini adalah salah satu bentuk kami mempersiapkan anak-anak juga di era digital yang Mbak Ira sudah adaptable mereka dengan era digital ini. Coding algoritma itu kita berikan tentu tetap sesuai dengan tahapan perkembangan anak ya. Kelas 1 itu kita perkenalkan tentang perangkat TIK. Apa ya? Komputernya, keyboardnya, ya CPU-nya, mouse-nya, dan bagaimana cara dalam penggunaannya yang benar. Kemudian materi untuk kelas 2 itu kita berikan keterampilan mengetik 10 jari, rapid typing. Nah, kemudian kelas 3 kita berikan materi tentang Word 2013 dan unplugged coding. Jadi codingnya belum memakai perangkat keras dulu, belum memakai komputer dan jaringannya, tapi memakai sarana media alat tulis, pensil, kertas, gunting, bahan-bahan bekas gitu. Nah, baru di kelas 4, kelas 5, kelas 6 kita berikan level 1, level 2, level 3 sampai di kelas 6 itu melalui aplikasi Scratch. Ya, Scratch itu aplikasi yang untuk membuat animasi, program animasi ya. Jadi tapi melalui menggunakan bahasa kode sederhana yang interaktif dan menyenangkan bagi anak-anak karena memang program ini dirancang untuk usia 8 sampai 13 tahun. Jadi dengan Scratch ini anak-anak bisa membuat games, buat lagu, buat musik, buat presentasi dan lain sebagainya. Dan nanti hasil dari proyek anak-anak atau tugas anak-anak itu dimasukkan ke akun email anak masing-masing. Jadi anak dibikinkan email, setiap pekerjaan masukkan ke situ. Jadi nanti penilaian dari guru bisa dilihat dari akun anak tersebut. Gitu, Mbak Ira, tentang program unggulan kita. Kalau ya masih kecil sudah bisa dan sudah belajar coding. Sedangkan Irat sendiri nih udah lumayan dewasa lah. Kita akan mengadakan expo di hari Sabtu. Boleh Mbak Ira datang tanggal 18. Expo MI Plus Asukria itu selain kita menampilkan hasil proyek anak-anak, proyek di harian, proyek PTS. Karena PTS kita bukan soal lagi, sudah proyek integral, proyek besar dari seluruh mata pelajaran diintegrasikan menjadi satu proyek besar di selama pekan PTS. Pekan pertama PTS itu kita dari persiapannya dulu, dari materinya segala macam, penyiapan bahan, baru di pekan keduanya ada soal AKM juga mengenai umuman, baru ke situ juga menampilkan unplugged codingnya, juga games tentang lingkungan hidup. Jadi di situ gamesnya itu adalah mengambil sampah dengan membedakan yang organik dan anorganik gitu. Adapun nanti di standar kelulusan tadi, untuk standar kelulusan maksudnya di ujian praktek. Besok itu ujian praktek kita dari TIK itu adalah membuat kalkulator virtual. Jadi anak yang mendesain bentuknya, tampilannya, programnya dari anak-anak juga. Ada standarisasi dari lembaga. Jadi baik unit manapun yang ya, SD, SMP, SMA, MTS untuk wisuda Quran itu harus melalui munakosa secara
terpadu lah dari keseluruhan yayasan. Jadi yang ngetes itu bukan guru-guru kita, tapi guru dari unit lain. Nah itu jadi ya alhamdulillah dari program Quran itu juga selain memang untuk tadi syarat kelulusan harus hafal 1 juz, anak-anak kita itu sudah merambah ke juz selanjutnya dengan predikat yang sangat memuaskan. Karena kita saring dulu di sini ada namanya pramunakosah dari anak-anak yang terpilih di takhosus dan dari kelas harian juga di pramunakosahkan. Kalau kata guru Quran kita sudah layak ditampilkan ke sana, baru mendaftar untuk munakosah lembaga. Guru kita ada 8 Quran, Mbak Ira. Insya Allah tahun depan kita akan menambah lagi minimal 2, mudah-mudahan bisa 4. Jadi program Quran kita bisa lebih meningkat lagi. Ya, Masya Allah, Wani. Ustazah kan dari siswa-siswanya, dari prestasi-prestasinya, itu tuh sudah menggambarkan bahwa parenting di MI Plus Asyukriya ini sudah sukses lah ya, bisa dibilang sukses kalau menurut Irat gitu. Oke. Nah Ustazah tadi kan untuk parentingnya alhamdulillah sudah sukses lah ya, karena tadi dilihat dari siswanya mendapatkan prestasi dan juga sekolahnya juga memiliki prestasi tersendiri, terus dari ekstrakurikulernya juga. Nah boleh tahu dong Ustazah tips dan trik mengajar anak ala MI Plus Asyukriya ini seperti apa nih Ustazah? Kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru yang pertama adalah harus memahami gaya belajar anak. Dari keunikan mereka itu, kita dituntut untuk bisa kreatif mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan untuk mereka. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna, kemudian kelas menjadi membahagiakan buat anak-anak. Jadi kita upayakan menciptakan kelas yang membahagiakan, atau kalau mungkin istilah sekarang itu adalah ADLX, Active Deep Learner Experience. Alhamdulillah guru-guru kami sudah diberikan pelatihan mengenai ADLX ini belum lama ini. Itu mungkin ya, jadi kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak sehingga anak-anak bisa menemukan pengetahuan baru dalam pembelajarannya. Oke, dan pastinya mereka tidak merasa terpaksa dalam belajarnya ya Ustazah ya. Merindukan pembelajaran bertemu dengan bu gurunya. Jadi kita harapannya itu anak itu begitu gurunya belum masuk misalnya sudah menantikannya, mana ya Pak gurunya hari ini akan memberikan energizer atau permainan apa ya, atau games apa ya, gitu, akan bercerita tentang apa ya. Nah itu yang kita harapkan terapkan di sekolah di MI Plus Asyukriya. Wah, oke nih Ustazah, boleh dong minta tips dan trik untuk ayah bunda yang sedang mencari sekolah nih Ustazah. Harusnya mencari sekolah tuh melihat dari apanya sih gitu. Iya, sebagai orang tua untuk mendaftarkan anak sih yang pertama pastinya adalah melihat kurikulumnya dan program-programnya ya. Terus apakah itu memang yang kita harapkan bagi anak kita, karena kan sejatinya kita itu menyekolahkan anak-anak itu adalah untuk mencari kemaslahatan dan keselamatan anak di dunia maupun di akhirat gitu ya. Jadi anak itu kan titipan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi kalau tips dari saya adalah cari sekolah yang berbasis agama tentunya, karena itu yang akan menyelamatkan orang tua atau kita sebagai orang tuanya nanti di akhirat. Dan tentunya itu insya Allah ada di MI Plus Asyukriya. Jadi mari bergabung di MI Plus Asyukriya, kita sama-sama membimbing, mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi yang unggul, yang generasi robbani, yang soleh-solehah, modern dan berwawasan global. Seperti visi kami. Boleh nih langsung aja daftar ke MI Plus Asyukriya karena kuotanya tinggal 10 lagi ya Ustazah ya. Oke nih Ustazah. Nih karena kita sebenarnya itu masih pengen banyak nih nanya-nanya, cuma karena memang kita di sini dibatasi oleh waktu ya Ustazah ya. Jadi mungkin kita
sudahi untuk podcast kali ini. Dan untuk ayah bunda nih yang mau nanya-nanya perihal apa saja mengenai MI Plus Asyukriah, bisa langsung datang aja ya Ustazah ya. Berarti bisa nih setiap hari menerima tamu dari ayah bunda untuk menanyakan perihal MI Plus Asyukriah ini ya Ustazah ya. Nah, jadi langsung datang aja. Oke Ustazah, di sini kita punya kenang-kenangan dari Biba untuk MI Plus Asyukriah. Terima kasih Barakallah kenang-kenangannya untuk Biba, semoga semakin sukses. Amin. Ya. Nah, ayah bunda, kita cukupkan sampai di sini untuk podcastnya. Dan untuk ayah bunda tadi, oh iya, kita belum lupa menanyakan mengenai media sosial di MI Asyukriah ini ada apa saja nih Ustazah. Khawatirnya kan untuk orang tua yang jauh gitu, ada kesibukan lain, mau menanyakan mengenai MI Plus Asyukriah, nanti bisa mengetahui via apa aja nih Ustazah? Kita IG ada, YouTube juga ada, ya. Website juga boleh dikunjungi. Oke, dengan IG-nya namanya MI Plus Asyukriah. Oke, nah jadi ayah bunda bisa langsung follow juga nih akun Instagram dan juga bisa subscribe YouTube-nya MI Plus Asyukriah. Biar nanti tidak ketinggalan informasi ya Ustazah ya, karena kan apalagi di Instagram supaya mengenai update-update kegiatannya ya Ustazah ya. Ya. Walaupun sebenarnya kita tuh banyak kegiatan yang tidak terupload ke sana karena keterbatasan SDM juga, kita sibuk dengan banyak juga kegiatan, akhirnya kita lebih banyak ke flyer WA yang belum bisa masukkan ke sana gitu, tapi sebagian dimasukkan. Oke, nah jadi untuk ayah bunda bisa mendapatkan informasi di akun Instagram dan juga akun YouTube-nya MI Plus Asyukriah. Jangan lupa juga untuk di follow akun Instagram Bimbel Biba Official dan juga subscribe channel YouTube Bimbel Biba Official supaya ayah bunda tidak tertinggal informasi menarik dan juga mengenai podcast yang keliling sekolah ini. Oke, sampai di sini dulu untuk podcast keliling sekolah saat ini. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biba belajar dari mudah dan menyenangkan.